orang itu kan lihat aku mesti ketawa. Lah orangnya ketawa, aku lihat orangnya ekspresinya lucu, aku jadi ikut ketawa juga. Ceweknya 3, cowoknya 3, variannya 1. Ya pasti lucu dan ya. Senang sekali saya Dewi Susilo Budiharjo bertemu lagi dengan para sahabat di podcast saya Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita istimewa dari tamu-tamu saya yang sangat spesial. Halo sayangku, cintaku, Tamara Jalan Raya. Apa kabar? Halo Mami, kabarku baik-baik aja. Halo Tamara. Halo Mami. Senang sekali ketemu dirimu lagi. Iya. Tamara, Iya. apa sekarang kesibukannya? Biasa Mi, tetap muter-muter gentayangan, keliling-liling kota. Gentayangan. Iya. Tamara, boleh nggak sih saya bertanya gitu? Oh silakan. Aku selalu buka-bukaan kok untuk Mami mau tanya apa aja terserah. Terus, Tamara, Iya. bagaimana ceritain bagaimana masa kecilmu? Iya, masa kecil. Masa kecil sampai gede enggak? Aja ke susu. Dari kecil dulu ya Mah ya. Ya, benar. Ya bisa masa kecilku ya kayak anak-anak yang lain gitu loh. Kayak anak cowok yang lain. Cuma aku lebih condong ke suka main sama perempuan, main-mainan perempuan, cengeng gitu lah. Itu udah naluri, kita nggak tahu semua kan. Mungkin juga faktor hormonal dan genetis mungkin. Iya, ketika dari masa kecil itu Tamara bagaimana sampai lebih senang jadi perempuan, jadi wanita, sosok yang hari ini nampak gitu. Ya, kalau seperti ini tuh ya ngikutin kata hati ya. Hatinya, jiwanya perempuan ya, akhirnya dananya ikut perempuan. Nanti kalau jiwanya perempuan dan dananya laki-laki, nanti hidupnya bahkan tekan banget. Apa yang mendorong dari kamu kecil tuh, Cin? Bagaimana kamu waktu kecil itu bisa sampai berani gitu loh mewujudkan, dari mulai kapan dulu? Aku waktu kecil belum jadi ya, cuma baru maksudnya baru ada tanda-tanda, belum sampai merdeka seperti ini, baru umur 25, istilahnya udah tua banget, udah seperempat abad baru jadi seperti ini. Tapi waktu kecil tetap, waktu sekolah, waktu apa tuh tetap cowok dulu. Cuma sudah ada kecenderungan ke situ gitu loh. Gitu. Jadi mulai nampak perempuannya itu ketika umur 25. 25 tahun udah mulai open gitu loh. Gitu ya. Dan aku lihat tuh dirimu tuh nggak pernah sedih loh. Selalu keren, selalu tersenyum gitu. Terus dari mulai usia berapa menjadi turun jadi pengamen? Sampai namanya apa? Tamara Jalan Raya. Ceritanya ya umur 25 itu begitu aku jadi seperti ini, aku memutuskan untuk jadi pengamen gitu. Gitu ya? Iya. Ketika 25 tahun itu langsung jadi pengamen dan berubah wujud menjadi wanita. Iya. Tapi aku dengar sebelumnya Tamara punya ini bisnis gitu loh. Iya. Dulu sempat jualan Mami. Jualan
Apa kuih? Iya, jualan berbagai macam minuman. Dari minuman yang lunak sampai minuman yang keras. Ada semua. Maksudnya punya kafe gitu? Enggak sih, cuma aku distributor aja tuh. Jualan punya bisnis sendiri, kayak distributor gitu ya. Terus mengalami apa? Bagaimana prosesmu sampai akhirnya kamu meninggalkan semua, turun ke jalanan? Waktu itu sempat bangkrut ya, bangkrut. Terus di masa aku mendapat tekanan kehidupan kan waktu itu bangkrut, udah banyak utang, bangkrut, terus akhirnya banyak tekanan sana sini. Udah akhirnya aku memutuskan untuk seperti ini aja. Untuk menghibur aku itu ngamen gitu kan, jadi perempuan sambil aku ngamen. Ternyata kok malah bisa menghilangkan itu semua gitu. Kamu merasakan lebih ekspresi dirimu, menemukan dirimu ketika kamu turun di jalanan itu ya? Iya, lebih kenal banyak orang, lebih banyak bisa menghibur banyak orang dan terhibur gitu. Dan yang pasti bisa belajar kehidupan. Keren banget, tapi memang ya orang itu ketika kita bisa menghibur orang, membuat seseorang itu bahagia, kita sendiri, sebetulnya kita tuh bukan menghibur orang, tapi kita sendiri yang terhibur, bener ya? Iya bener, masalah gini nih, kalau aku misalnya lagi nyanyi lagu lucu gitu kan, orang itu kan lihat aku mesti ketawa, lah orangnya ketawa, aku lihat orangnya ekspresinya lucu, aku jadi ikut ketawa juga. Tapi kan biasanya seperti dirimu itu ya, seringnya masuk ke dunia kecantikan, salon gitu. Pernah nyoba nggak? Kalau aku salon enggak sih, aku lebih condongnya bakatku itu ke niaga, gitu. Sama entertain. Iya. Mengentertain. Iya, yang MC, ya nyanyi. Wah, pantesan kamu luwes sekali ketika aku wawancara. Tapi aku mau kulik-kulik hidupmu pribadi ya kali ini saya. Iya, it's okay. Coba ceritain dong, ketika kamu di jalanan itu ngamen, kita kan tahu di jalanan namamu kan Tamara Jalan Raya. Iya. Padahal kita tahu jalan di kehidupan jalanan itu jauh lebih keras daripada hidup. Memang keras, tetapi hidup di jalanan itu justru lebih keras. Pernah nggak Tamara ngalamin cerita-cerita yang menyakitkan ketika kamu turun di jalanan untuk dirimu pribadi dulu? Iya, otomatis banyak lama kan kalau di jalan tuh kan ketemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter. Apalagi aku yang kaum minoritas kayak gini mesti kan banyak dipandang sebelah mata, banyak dihina, banyak dilecehkan. Itu otomatis ada semuanya. Jadi aku udah ngalamin semuanya, udah puas. Ketika ngalami itu, apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Healingnya apa? Penyembuhannya dirimu apa? Ya, aku merasa itu sebagai cobaan dari hidup gitu loh. Jadi memang proses kehidupan yang harus berjalan, yang harus aku alami memang harus seperti itu. Jadi aku harus sabar, jadi aku harus ikhlas, dan aku ambil sisi positifnya aja. Termasuk ketika dirimu menjadi wujud wanita yang transgender itu ya, pasti di jalan itu ada pro dan kontra, ya kan? Bagaimana ketika ini kita lihat di film-film ya, kadang kan ada dilihatkan tuh ketika seorang transgender jalan, ada anak kecil-kecil goda-godain gitu kan ya. Pernah ngalami gitu nggak? Iya pernah, apalagi aku kan kampung ke kampung ya, alias village to village. Jadi kalau aku zaman dulu waktu aku masih muda, aku sering ke kampung-kampung gitu kan, anak-anak itu pada ngikutin, pada ngeledek-ngeledek, tapi ya aku maklum aja lah, itu kan masih kecil ya, jadi aku menyadari, dan itu resikoku memang seperti itu. Jadi ya aku buat santai aja, aku buat happy, aku buat guyon-guyon aja, jadi aku rangkul mereka, jadi aku jadi terhibur. Sampai sekarang mesti punya banyak teman kecil ya? Banyak banget. Dan fansnya banyak, dari anak kecil juga banyak. Ketika jadi MC itu seru banget ya? Iya, yang pasti lucu dan bener. Terus
dari semua yang kamu lakukan untuk menyenangkan orang, apa bahagia versi dirimu? Bahagia versi diriku adalah di saat aku bahagia, aku bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Gitu ya. Iya. Versi bahagiamu ketika kamu bisa membagikan Kebahagiaan dengan orang. itu, keren banget, dalam gitu. Terus aku mau tahu, Say, seseorang itu pasti struggle hidupnya itu pasti kan, apalagi dirimu lah, aku tahu yang berbeda dari kebanyakan orang ya. Iya. Pilihan yang sangat berani. Pasti kamu akan ngalami sampai ketika kamu menemukan apa versi bahagia versi dirimu itu. Iya. Kemudian membuat kamu terdorong, kepedihanku, kesusahanku, keluar biasaan fisikku ini diubahkan menjadi kebahagiaan untuk orang lain. Iya. Itu tuh, bagaimana kamu bisa mengubahkan itu? Caranya, caranya ya dengan perilaku kita sehari-hari gitu kan. Kita berbuat baik, terus kita sering guyon-guyon, kita humoris, kita jangan sering marah-marah, terus kita pokoknya fine gitulah, yang baik-baik gitu. Nanti akan ada balasan yang baik tersendiri. Itu otomatis. Sih. Iya. Ketika kita memberi di luar seperti yang kita beri untuk orang lain dengan sepenuh hati, pasti akan memberi dengan hati, pasti akan kembali dengan hati yang luar biasa ya. Say. Oke, aku nanya lagi, jangan berhenti. Bahkan ceritakan hari-hari ini kamu tinggal sama siapa di rumah? Oh, aku kos sekarang. Asal ini kita nanya dulu, kamu ini lahir di mana sih? Asli Semarang kah? Aku aslinya Kendal, Mam. Oh, Kendal, deket ya? Iya, kilometer 17 kalau di Lahirnya di Kendal, SMP, SMA, masih di Kendal. Kemudian langsung ke Semarang atau masih di Kendal? Ke Semarangnya kapan? Kalau ke Semarang kalau kerja. Kerja maksudnya? Kerja muter gitu loh. Oh, yang tadi itu bisnis gitu. Enggak, maksudnya muter ngamen. Kalau aku bisnisnya masih di Kendal dulu. Sekarang ngamennya karena sekarang udah lepas, sekarang ngamen aku di Semarang gitu loh. Sekarang ngekos? Iya, ngekos. Jadi hidup sendiri ya? Hidup sendiri. Waduh, ada tantangan ya? Bapak Ibu masih hidup? Udah nggak ada. Nggak ada. Ya. Satu aku mau nanya, ketika orang tuamu melihat kamu berubah wujud itu, apa ekspresi dari orang tua? Pasti reaksi pertama dong dari orang tua kan? Ketika kamu cerita, aku berubah begini gitu, keluarga, saudara gitu. Iya. Karena berubah itu kan kayak gini kan mungkin banyak yang nggak welcome. Masyarakat umum, apalagi orang tua yang udah ngasih kita kehidupan, kok berubah seperti itu, mereka kan otomatis nggak terima. Tapi ya biarlah waktu yang menjawab. Waktu kan menjawab. Berarti dengan waktu, Tamara kalau ketemu Bapak Ibu tetap laki atau berubah perempuan? Aku udah kayak gini, udah biasa. Berarti sama Bapak Ibu terbuka ya? Iya, terbuka. Sekarang udah terbuka. Tamara berapa saudara atau Dikau sendirian? Aku 7 bersaudara. Wow, mantap. Keluarga besar. Keluarga besar. Zaman dulu nggak ada KB. Oh gitu. Besar semua keluarganya. Cowok, cewek? Ceweknya 3, cowoknya 3, variannya 1. Tapi sekarang sama keluarga pun terbuka kan? Ya udah terbuka, udah open. Gitu. Mereka welcome aja. Welcome, mau nggak mau kan mereka harus menerima. Siap. Kamu nggak pingin tinggal sama saudara, Cin?
Karena gimana ya, kalau orang-orang kayak aku itu harusnya apa ya, kalau hidup sama keluarga itu kadang lebih banyak tekanan, bukan tekanan dari keluarga, tekanan dari luar nanti. Untuk menjaga nama baik keluarga, kita harusnya orang-orang kayak aku yang misah gitu. Gitu ya. Bukan dari keluarganya sendiri, maju dari orang-orang nanti dari ya, sekelilingmu itu ya. Iya. Lebih baik ya kita misah kalau hidup seperti ini gitu. Terus aku mau nanya nih, kamu pernah ngalamin sesuatu, kan kamu termasuk pengamen yang nyentrik gitu. Iya. Wah, namamu tuh cetar sekali di kota Semarang. Siapa warga Semarang yang nggak tahu Tamara Jalan Raya? Waduh, pernah ngalami nggak sih di jalanan itu Tamara sampai rasa ingin marah gitu? Aku selalu bisa meredam emosiku. Jadi aku kalau udah mau emosi, aku mending pergi aja. Karena emosi itu bisa merusak diri kita sendiri. Lebih baik sebelum emosi kita pergi aja. Gitu, nanti kalau udah reda, baru nanti normal lagi. Aku selalu menghindari emosi. Oh, karena emosi itu bisa memutuskan silaturahmi ya, bisa memutuskan hubungan baik yang tadinya baik jadi nggak baik ya. Saya. Terus kamu di jalanan itu berarti menjadi pengamen berapa lama? Kira-kira udah sekitar 20 tahunan. Wow, 20 tahun. Itu kamu biasanya di mana aja sih? Aku di pusat kota, pokoknya tempat yang ramai selalu aku datangin gitu loh. Luar biasa ya, 20 tahun, wah. Terus dalam perjalananmu menjadi seorang pengamen jalanan, masih punya nggak sih mimpi besar yang belum kamu capai? Aku mimpi besar, air mengalir aja kok mah hidupku. Jadi aku tidak mempunyai mimpi yang besar, angan-angan. Cuma aku pengennya ya kalau sekarang sih aku bisa sehat, aku bisa kerja, aku bisa beribadah dan aku bisa beramal, gitu aja udah cukup. Tidak pengen yang muluk-muluk lagi. Biasanya ini ya, seperti dirimu itu, Say, selalu kan ada anak, ngambil anak, ngopeni ponakan, gitu kan? Dirimu begitu juga enggak? Iya, karena aku mungkin kan aku hidup sendiri, jadi aku selalu jarang di rumah. Aku jadi kalau untuk ngurus-ngurus kayak gitu kan nggak sempet. Daripada nanti terlantar, mending nggak usah aja. Biasanya kan ada ya, saya yang... Itu kan buat mereka yang mungkin mapan ya pekerjaannya ya. Nggak gentang-ayangan kayak aku, mana-mana. Terus dirimu itu sehari-hari dari pagi sampai kamu turun ke jalanan itu di rumah atau kamu tetap punya kerjaan lain? Kerjaanku ya paling ngamen, terus sekarang sih sambil nyanyi ya MC nyanyi, endorse gitu. Kita gitu ini, jangan lupa like di Instagram Tamara Jalan Raya, sebutin dong alamat IG-nya. Bisa follow IG-ku yang penuh hiburan. IG-ku adalah Tamara Jalan Raya alias Tamara Jal. Kalau Mama punya IG nggak, Ma? Punya dong. Iya. Coba sekalian promosi sekali. IG saya dari Budi 1205. Tamara, kamu itu kalau seperti dirimu itu ya, Say, ada komunitasnya nggak? Oh ada, setiap kota ada, Mami. Setiap kota ada komunitas. Dirimu ikut di dalam organisasi itu? Dulu ikut, karena sekarang udah sibuk muter, jadi nggak sempat. Sekarang lebih fokus cari cuan. Wow, di mana-mana cari cuan. Terus apa yang masih kepingin apa ya, Tamara? Ketika tadi kan kamu bilang hidupku ini mengalir. Aku yakin bahwa hidup itu tidak bisa dijalani dengan hanya mengalir. Jauh di dalam lubuk hatimu pasti kamu pingin
aku pingin 5 tahun lagi aku pingin begini. Ketika kamu berhitung usiamu, umurmu, kamu pasti punya mimpi-mimpi. Aku mau begini, aku akan menghabiskan masa tuaku di sini. Cerita dong. Aku sih pinginnya ya tetap bergerak di bidang sosial aja nanti kalau udah tua. Sekarang udah pernah nyoba? Apa? Pernah nyoba bidang sosial? Ya pernah, tapi sendiri-sendiri. Kalau maksudnya nggak ikut lembaga. Memang sih, kembali lagi kamu kan cita-citanya membahagiakan, menebar kebahagiaan untuk banyak orang. Pasti ujungnya kamu ingin membaktikan hidupmu untuk bergerak dalam bidang sosial. Sekarang ketika kamu pingin bidang sosial, apa yang kepinginin? Ya pokoknya yang bisa membantu sesama aja gitu. Ya mungkin anak jalanan, mungkin ya pokoknya kaum minoritas, semuanya lah yang kira-kira butuh kita support. Terharu kita bahwa hidup itu, sahabatku, seperti Tamara bilang, ketika kita hidup yang berguna, itu hidup yang bisa dimanfaatkan dan memberi impact, efek, dampak untuk orang lain, menebar kebahagiaan. Keren banget cita-citanya Tamara. Terus pesan-pesanmu untuk sesama pengamen atau untuk sesama transgender, pesan-pesannya apa yang Tamara ingin katakan untuk teman-temanmu itu? Jadilah orang yang baik sesuai dengan profesimu gitu. Kalau kamu baik, kalau kamu bener, impact-nya pun akan bagus untuk diri kamu. Dan kalau impact-nya udah bagus, maka otomatis akan ngaruh ke kehidupan kamu yang akan menjadi positif dan enak menjalaninya. Memang segala sesuatu yang baik itu akan kembali menjadi baik ya, Tamara ya. Begitu para sahabat, sudah kita berbincang-bincang cukup mendalam dan detail dengan Tamara Jalan Raya. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast saya, Dewi Susilo Budiharjo, yang lain dengan tamu saya yang lain, yang lebih spesial dan sangat menyenangkan untuk kita sharing is caring. Bye, Tamara. Bye.